Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kita akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2, yaitu chapter 17 yang berjudul investment, yang berakutakan British Alicia Amaharani, Nada Yasya, dan Linda Lestari. Yang pertama akan dibahas adalah debt investment. Perusahaan memiliki motivasi yang berada untuk berinvestasi dalam bentuk debt dan equity investment yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Motivasi yang pertama adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Motivasi berinvestasi yang lainnya adalah untuk menjaga kepastian operasi atau hubungan finansial dengan perusahaan lain. Yang pertama itu classification and measurement of financial asset. Debt investment and equity investment termasuk dalam financial asset. Perusahaan mengukur investasi dalam bentuk surat utang dengan metode amortized cost atau fair value. Amortized cost adalah jumlah pada pengakuan awal aset keuangan untuk liabilitas keuangan dikurangi dengan pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif dan dikurangi dengan penurunan nilai serta nilai yang tidak terdapat tertagih. Fair value adalah penilaian suatu aset dengan menggunakan basis atau berlandaskan aset bersangkutan terhadap nilai pasar atau nilai suatu aset sejenis dalam pasar. Yang kedua ada memahami lebih dekat tentang debt investment. Sekuritas pada surat utang mencerminkan hubungan kreditor dengan perusahaan lainnya. Debt sekuritas termasuk dalam seperti obligasi yang diterbitkan oleh negara, kalau di Indonesia namanya SUN. Surat obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan baik swasta maupun BUMN, dan surat dokumen keuangan lainnya, yang mana jika dimiliki maka pemegang surat tersebut memiliki hak tagih terhadap sejumlah uang. Lalu debt investment memiliki karakteristik perjanjian untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang terdiri dari pokok dan bunga. IFRS mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi debt investment ke dalam 3 kelompok utama, yaitu held for collection ditahan sampai dengan jatuh tempo, yang kedua ada held for collection ditahan sampai dengan jatuh tempo namun terdapat termin-termin tertentu dari dewan direksi yang membolehkan suatu debt investment untuk dijual, yang ketiga ada trading. Perlakuan terhadap 3 kelompok utama debt investment ini tertentu berbeda-beda. Berikut ada ringkasan perlakuan terhadap 3 kelompok debt investment. Yang pertama adalah held for collection. Dari ketiga jenis debt investment, hanya held for collection yang diizinkan oleh IFRS untuk dinilai dengan amortized cost. Hal ini berkaitan dengan kepastian jangka waktu dari held for collection itu sendiri. Jika perusahaan membeli sebuah investasi dalam bentuk surat utang dan memutuskan untuk menahan sampai dengan masa jatuh tempo, maka sudah dengan jelas jangka waktu itu surat utang tersebut. Elemen yang diterima dalam held for collection adalah prinsipal dan bunga untuk setiap periode pembayaran, baik itu disertai dengan angsuran maupun periodisasi pembayaran bunga. Lalu contoh ilustrasinya itu, pada tanggal 1 Januari 2019, Pertamina memutuskan untuk membeli sebuah bonds milik Garuda Indonesia senilai 10 juta dan jangka waktu 10 tahun. Tingkat suku bunga 10% dan bunga yang akan dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap bulannya. Diketahui interest rate di pasaran sebesar 9%, maka perhitungan untuk investasi surat utang ini adalah face value sebesar 10 juta, present value finansial 10 juta, dan untuk jangka waktunya itu kan 10 tahun, jadi setengah annually 10% kali 0,41464, totalnya itu 4.146.600. Lalu present value of interest 500.000 untuk 10 tahun itu setengah annually 500.000 dikali 13,0079. Ini ada di tabel ya present value-nya. Untuk jadi jumlahnya itu 6.503.970. Lalu present value obligasi
totalnya jadi 10.650.570. Lalu kalau premium amortisasinya itu totalnya 650.570. Berikut adalah schedule amortisasi untuk surat utang di atas adalah sebagai berikut. Ini selama 10 tahun. Maka beberapa jurnal yang disusun adalah sebagai berikut. Januari tanggal 1 2019 itu jurnalnya debt investment terhadap cash itu sebesar 10.650.520. Lalu tanggal 1 Juli 2019 cash terhadap interest revenue dan debt investment yaitu cashnya 500.000, interest revenue-nya 479.725,65 rupiah. Debt investmentnya 274.000,35 rupiah itu didapat dari 500 dikurangi 479.000. Lalu ada debt investment held for collection and selling (HFCS). Jika perusahaan memutuskan untuk menyimpan debt dengan tujuan untuk investasi dan terdapat pula tujuan untuk dijual, maka penilaian terhadap investment jenis ini adalah dengan menggunakan metode fair value. Seperti lazimnya aset lain yang menggunakan penilaian metode fair value, maka akan dilakukan impairment test untuk tahunya untuk debt investment jenis ini. Selisih antar fair value atau market value dengan carrying amount akan diakui sebagai unrealized holding gain or loss. Jika diketahui bahwasannya market value lebih tinggi daripada carrying amount, maka selisih ini akan diakui sebagai unrealized holding gain equity. Dan sebaliknya, jika carrying amount lebih besar daripada market value fair value, maka selisih ini akan diakui sebagai unrealized holding loss equity. Lalu contoh ilustrasinya adalah asumsikan Saratoga Investama, sebuah perusahaan yang bergerak pada kegiatan investasi, memutuskan untuk membeli bond pada tanggal 1 Januari 2019 senilai 100 juta dolar dengan tingkat suku bunga 7% dan suku bunga pasar adalah 8% dengan jatuh tempo selama 10 tahun. Bunga dibayarkan untuk setiap 1 Januari dan 1 Juli. Maka kita bisa lihat di sini face value-nya itu 100 juta untuk kan dia membeli 1 Januari. Nah, bunga pada 1 Julinya itu jadi itu kan baru setengah tahun. Jadi setengah annually itu 100 juta dikali 0,45. Itu dari schedule yang seperti di slide sebelumnya. Jadi masukin suku bunganya dan tinggal kita cari suku bunganya dan juga tahunnya. Ini kan 7% dalam 10 tahun. Itu dapatnya 45.639.000. Nah, untuk present value of interest-nya itu 3.500.000 dengan suku bunga 7% dan 10 tahun. Sama juga karena masih setengah tahun jadinya 3.500.000 dikali 13,59 itu dari tabel yang tadi di atas. Dapat 47.566.155. Nah, present value of debt investment-nya itu jadinya 93.205.155 dari 45.639 sama 47.566.155. Diskon amortization-nya itu 6.794.845 dari face value dikurang present value of debt investment. Nah, jurnalnya itu untuk Januari 1 debt investment pada cash sebesar 93.205.155. Ini schedule amortisasinya masih sama kayak yang tadi juga dari tahun 2019 sampai 2024.
Untuk implementasi fair value, asumsikan pada 31 Desember 2019, appraisal menilai investasi ini memiliki fair value sebesar 94 juta. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Di Desember 31 2019 itu fair value adjustment pada unrealized holding gain equity sebesar 329.304,35. Saat perusahaan menjual bond investment ini, maka perusahaan harus menyusun jurnal untuk menghapus investasi yang bersangkutan dengan nilai sebesar amortized cost. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2023, perusahaan memutuskan untuk menjual bond investment senilai 90 juta. Maka jurnalnya itu cash sebesar 99 juta Terus kreditnya itu ada debt investment sama gain on sale of debt investment. Debt investmentnya itu 95 juta 945 23,08, terus gainnya 3 juta 54.997. Yang C ada debt investment trading. Perusahaan melaporkan trading securities sebesar fair value dengan catatan apabila terjadi selisih, maka selisih ini langsung diakui sebagai gain or loss pada sesi other income and expense pada laporan laba rugi perusahaan. Hal ini mengingat trading securities adalah jenis investasi perusahaan dengan jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari 3 bulan. IASB mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan trading securities sesuai dengan fair value-nya untuk setiap tanggal pelaporan. Pada saat awal perusahaan membeli trading securities, maka present value adalah nilai yang dianggap sebagai perolehan trading securities tersebut. Selanjutnya, ini di sini ada contoh dari valuasi dari trading securities. Nah, pada trading securities, saat jenis investasi ini terjual, maka akun trading securities ini akan berkurang sebesar nilai perolehannya. Nah, selisih lebih atau kurang dari nilai perolehan dengan fair value, ini secara langsung diakui oleh perusahaan sebagai other income and expense pada laporan laba rugi perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke equity investment. Equity investment ini merupakan bentuk investasi yang mencerminkan kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Bentuk umum dari investasi jenis ini tuh biasanya seperti share ordinary, share preference, dan share capital lainnya. Nah, biaya dari equity investment ini diukur sebesar harga sekuritas, komisi broker, dan beban lainnya yang berkaitan dengan pembelian dicatat sebagai beban. Lalu ada perlakuan akuntansi dan pelaporan untuk equity investment yang bergantung pada level keberpengaruhan dan type dari securities. Nah, yang pertama ini tuh ada holding of less than 20%. Nah, di sini saat investor atau perusahaan memiliki kurang dari 20% kepemilikan, hal ini tuh mengindikasikan bahwa perusahaan ini hanya memiliki sedikit pengaruh atau bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam IFRS, preasumsi yang digunakan untuk bahwa investasi ini dilakukan oleh perusahaan pada saham yang kurang dari 20%, maka ini diasumsikan bahwa perusahaan tersebut menahan saham dengan tujuan memperoleh laba dari perubahan harga sahamnya. Nah, sama seperti debt investment, perusahaan ini tuh mencatat equity investment sebesar fair value dan selisih antara nilai perolehan dengan fair value diakui sebagai gain or loss, yang sebagai bagian dari other income dan expense. Nah, di sini ada bagian dari equity investment yang ditunjukkan untuk tujuannya selain trading. Contohnya, itu perusahaan memiliki equity investment di perusahaan lain dengan tujuan untuk memastikan supply bahan baku. Nah, IFRS itu tuh mengizinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan sebagian equity investment sebagai non-trading. Nah, non-trading investment ini akan dicatat pada fair value di dalam statement of financial position. Dengan unrealized gain or loss ini akan dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income. Nah, ini yang
bagian A-nya itu ada equity investment yang trading income. Di sini contohnya adalah Republik pada tanggal 3 November 2019 membeli 3 ordinary shares perusahaan makanan yang tingkat kurang dari 20%. Nah, saham tersebut seperti ini. Ada 259.700 dengan total cost-nya adalah 718.550 euro. Nah, maka jurnal yang harus disusun dari Republik pada saat pembelian adalah yang pertama adalah di debit diletakkan debt investment dan terhadap kreditnya itu cash sebesar 718.550 yang merupakan total cost. Lalu jika dimisalkan pada tanggal 6 November, Nestle membagikan dividennya sebesar $4.200, maka adanya penjurnalan yaitu didebit didapatkan cash dan dikredit ada dividen revenue sebesar $4.200. Lalu selanjutnya ada equity investment yang non-trading. Di sini pencatatan akuntansi untuk melaporkan non-trading itu sama aja dengan trading equity, kecuali pada pencatatan dari unrealized gain or loss-nya. Pada non-trading ini tuh perusahaan mencatat unrealized gain or loss itu sebagai bagian dari comprehensive income. Nah, contohnya yang di sini ada diasumsikan pada tanggal 10 Desember 2019, Republik membeli 1.000 saham dengan harga $20,75 per lembar saham. Nah, investasi ini tuh menunjukkan kepemilikan kurang dari 20%. Maka jurnal yang dibutuhkan yang pertama ini Desember tanggal 10, di debitnya ada equity investment terhadap cash yang berada di kredit sebesar $20.750. Lalu dimisalkan pada 27 Desember 2019 perusahaan menerima dividen senilai $450, maka jurnal yang dicatat adalah cash terhadap dividen revenue sebesar $450. Nah, selanjutnya ada holding between 20% and 50%. Di sini investor itu dapat tetap memiliki saham kurang dari 50% dan tidak memiliki posisi kontrol yang secara legal. Bagaimanapun juga, investment ini memiliki kurang dari 50%, tetap dapat memiliki hak suara dalam penentuan kegiatan operasional dan pengambilan kebijakan keuangan perusahaan. Investor yang memiliki 20% sampai 50% itu memiliki significant influence yang tercermin pada penempatan board of director dari pemegang saham. Nah, signifikansi dalam pengambilan kebijakan keuangan ini hingga penentuan pemakaian teknologi. Nah, dengan tingkat investasi 20-50%, investor itu harus menghitung investasi dengan menggunakan equity method. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada holding more than 50%. Nah, di sini saat perusahaan X contohnya mengakuisisi kepemilikan suatu perusahaan lain yang lebih dari 50%, maka perusahaan X ini akan memiliki controlling interest. Dalam hal relationship-nya, hubungannya, investor company ini akan bertindak sebagai parent and investee, akan bertindak sebagai subsidiary. Dari perusahaan ini akan menampilkan investasi dalam bentuk ordinary share di perusahaan subsidiary sebagai long-term investment. Nah, di sini saat perusahaan parent memperlakukan perusahaan tempat berinvestasi sebagai anak perusahaan, maka perusahaan parent ini akan mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi pada saat laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada other reporting issues. Nah, di sini pertama ada impairment of value, di mana perusahaan harus mengevaluasi setiap akun investasi pada nilai amortized cost setiap tanggal pelaporan dengan tujuan untuk memperkirakan apakah mengalami impairment atau tidak. Adapun yang dimaksud dengan impairment itu
biasanya saat fair value lebih kecil daripada carrying amount. Jika perusahaan menetapkan bahwa investasi di impairment, maka investasi harus di-write down dari amortized cost secara individual. Nah, yang pertama itu ada impairment debt investment, measure at amortized cost. Nah, contohnya di sini adalah diasumsikan pada 31 Desember 2018, Alibaba memiliki debt investment senilai $200.000 untuk masa kontraknya 4 tahun. Bunga dibayarkan tahunan dan dibayarkan pada akhir tahun dengan tarif 10%. Di sini record investment-nya 200.000, lalu dikurangi dengan present value-nya 200.000 yang 200.000 dengan jangka waktu 4 tahun, dan tarifnya 10%, maka bisa kita hitung 200.000 dikali 0,68301 ini yang didapat dari PVF present value pada jangka waktu 4 tahun dengan persentasenya 10%. Lalu didapatkan hasilnya sebesar 136.602. Lalu the present value of 16.000 interest receivable annually yang dengan jangka waktunya sama 4 tahun dengan tarifnya juga 10%. Di sini didapatkan 50.718. Jadi totalnya adalah 187.320. Dari record investment dikurangi dengan present value dari 200.000 dan 16.000, maka didapatkan loss on impairment sebesar 12.680. Nah, nilai yang diakui sebagai loss impairment ini sebesar 12.680. Di hal ini tuh karena perusahaan mengukur impairment pada fair value, bukan pada total undiscount-nya. Jurnal yang harus disusun itu di debit ada loss on impairment terhadap allowance of impairment impaired debt investment sebesar 12.680. Lalu yang untuk jawaban yang B, impairment debt investment measure at fair value, sebagai ilustrasi itu asumsi Alexander AG membeli HVCS debt investment pada 1 Juli 2019 senilai 1 juta dengan interest rate 7%, 2,5 annually, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014. Pada tanggal 31 Desember 2019, debt investment mengalami penurunan nilai sebesar 40.000. Maka untuk jurnal pembelian tanggal 1 Juli 2019 itu debt investment terhadap cash sebesar 1 juta. Lalu penerimaan bunga 31 Desember 2019 itu cash terhadap intervenue. Nah, itu sebesar 35.000 didapat dari 1 juta dikali 6 dibagi 12 kali 7%. Lalu untuk pencatatan penurunan nilai 31 Desember 2019 itu ada unrealized holding less equity terhadap fair value adjustment totalnya itu 40.000. Lalu untuk menutup unrealized holding loss itu accumulated other comprehensive income terhadap unrealized holding loss sebesar 40.000 juga. Next. Lalu yang kedua ada recycling adjustment. Perusahaan dapat menampilkan komponen other comprehensive income dalam dua cara, yaitu satu kombinasi laporan income dan dua other comprehensive income. Dua memisahkan laporan income dan other comprehensive income. Mengasumsikan perusahaan Ali membeli debt security senilai 50.000 yang diklasifikasikan sebagai HFCS pada tanggal 31 Januari. Ali menjual portofolio senilai 22.000 dengan cost 20.000. Maka jurnalnya fair value of security of sold 22.000 less untuk cost security sold itu 20.000, realized gain itu 2.000. Diasumsikan sisa dari saham yang dimiliki oleh Ali mengalami penaikan dari 30.000 menjadi 34.000. Maka fair value of portfolio sebesar 34.000 less of cost of portfolio 34.000. Terus lalu unrealized gain-nya 4.000.
Maka pelaporan keuangan parsial untuk tahun 2019 adalah interest revenue 3.000, generalist 2.000, net income-nya 5.000. Perusahaan melaporkan perubahan analysis gain dalam laporan comprehensive income sebagai berikut: net income-nya 5.000, CI-nya itu 4.000, comprehensive income-nya itu 9.000 totalnya. Next. Yang ketiga itu transfer between categories, yaitu ini menjelaskan pengalihan investasi ekuitas antar kategori perdagangan yang dan tersedia untuk dijual, pengaruh pajak tanggungan pada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam perdagangan, dan sekuritas yang tersedia untuk dijual juga dijelaskan di sini. Bagaimana mencatat dan melaporkan transaksi perdagangan investasi ekuitas secara komprehensif juga ditampilkan. Klasifikasi sekuritas harus direview pada setiap tanggal neraca. Ketika efek ekuitas dipindahkan dari efek perdagangan ke kategori tersebut tersedia untuk dijual, maka keuntungan atau kerugian yang diakui sebagai belum direalisasikan tidak boleh dibalik atau tidak ada penyesuaian yang harus dilakukan pada pendapatan komprehensif lain atau OCI. Penurunan Jadi di sini ketika efek ekuitas dipindahkan dari efek perdagangan ke kategori yang tersedia untuk dijual, maka keuntungan atau kerugian yang diakui itu belum direalisasi, tidak boleh dibalik dan tidak ada penyesuaian yang harus dilakukan pada pendapatan komprehensif lain. Nah, penurunan nilai ini sementara dari efek ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan secara otomatis dilacak dengan menilai efek di mark to market pada setiap hari pelaporan. Nah, di sini penurunan nilai permanen itu atas sekuritas yang dimiliki sebagai tersedia untuk dijual harus dihapuskan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Lalu kita masuk ke pembahasan soal chapter 16. Yang pertama itu penerbitan dan pembelian kembali obligasi konversi. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2019, CAI Ltd menerbitkan obligasi konversi 10% pada nilai nominal. Dengan nilai nominalnya itu sebesar 100.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Jumlah dalam ribuan. Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa. CAI dengan harga konversi sebesar 2.500 per saham. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal penerbitan. CAI telah menerbitkan utang per non-konversi dengan jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Lalu, untuk instruksinya itu, A. Siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan hutang konversi pada 1 Januari 2019. Yang B. Pada tanggal 1 Januari 2022, saya melakukan penawaran tender kepada pemegang hutang konversi kepada pembeli kembali obligasi seharga 112.000 yang diterima oleh pemegangnya pada tanggal pembelian pada tahun dengan bunga efektif yaitu 8%. Persiapan ayat jurnal untuk mencatat pembelian kembali ini pada 1 Januari 2022. Lalu jawaban yang A ini kita hitung dulu present value of principal-nya. Kan tadi udah ada tuh contoh-contoh schedule untuk menghitung present value. Ini juga sama cara ngitungnya. Yang pertama untuk principal itu 100.000 dikali 0,35. Dengan tahunnya itu 10 tahun dan interestnya itu 11%. Jadi dapat 35.218. Nah, present value of interestnya itu sama untuk suku bunga dan juga untuk suku bunga dengan juga tahunnya.
Tapi dia itu ada tabel sendiri. Dia tabelnya beda sama si prinsipal. Jadi dia dapatnya itu 5,88 untuk rate-nya. Jadi dia dapat 58.892. Maka present value of the liability component-nya itu 94.110 dari penambahan present value. Lalu fair value of the convertible bonds ini termasuk liability dan equity component. Itu sebesar 100.000. Lalu dikurangi sama fair value of liability component dari yang udah dikasih. Itu 94.110. Itu 94.110 dari yang udah kita hitung. Nah, jadi equity komponennya itu 100.000 dikurang 94.110, hasilnya 5.890. Untuk jurnalnya itu cash 100.000 pada bonds payable dan share premium conversion equity. Bonds payable-nya 94.110 dan share premiumnya 5.890. Terus yang B ini emang ini ada ada schedule-nya dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2021. Untuk cash paid-nya itu sama 10.000. Lalu interest expense-nya kayak yang sebelumnya dihitungnya. Lalu diskon amortize ini dari carrying value dikurang sama interest expense dikurang sama cash paid. Nah, yang B ini kan disuruh gain or loss. Jadi kita hitung dulu gain or loss-nya. Yang pertama, present value of liability component at 1 Januari 2022. Jadi tahunnya itu 7 tahun, interestnya 8%. Ini ada di bawah perhitungannya itu 10.000 dikali 5,20, hasilnya 52.064. Lalu 100.000 dikali 0,58, hasilnya 58.349. Ini perhitungan yang untuk prinsipal sama interestnya. Kalau digabung jadi 110.413. Itu untuk present value di liability component. Dikurang sama carrying value. Carrying value di 2021 itu 95.287. Jadi di 2022 kita mengalami loss sebesar 15.126. Lalu untuk adjustment equity-nya itu, yang pertama kita hitung dulu fair value of convertible bonds-nya. Itu udah masuk liability dan equity. Itu ada 112.000 dikurang sama liability komponen yang tadi 110.413. Jadi adjustment to share premium conversion equity-nya setelah dikurang dapat 1.587. Share premium ini jurnalnya share premium conversion equity dari yang di atas 1.587, terus bonds payable-nya 95.287, terus loss-nya 15.126, dan di kredit itu cash-nya 112.000. Yang E1611 ini soalnya pada tanggal 1 November 2018, Olympic plc mengadopsi rencana opsi saham yang memberikan opsi kepada eksekutif kunci untuk membeli 40.000 saham dari nilai nominal 10 euro perusahaan biasa. Opsi diberikan pada 2 Januari 2019 dan diberikan hak 2 tahun setelah tanggal pemberian jika penerima hibah masih merupakan karyawan dari perusahaan. Opsi tersebut kadaluarsa 6 tahun sejak tanggal pemberian. Harga opsi ditetapkan pada 40 euro dan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi menjadi 600.000 euro. Semua opsi dieksekusi selama tahun 2021. 30.000 pada 3 Januari saat pasar harga adalah 67 euro dan 10.000 pada tanggal 1 Mei ketika harga pasar adalah 77 euro per saham. Instruksinya, siapkan entry jurnal yang berkaitan dengan rencana opsi saham untuk tahun 2019 sampai 2021.
Asumsikan bahwa karyawan melakukan layanan secara setara pada tahun 2019 dan 2020. Nah, untuk jawaban dari E1611 itu pada tanggal 2 Januari 2019 itu tidak ada entry karena ada total kompensasi dari biaya sebesar 600.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 ada jurnal entry dengan debit kompensasi dari expense terhadap share options sebesar 300.000 yang didapatkan dari pencatatan kompensasi expense pada tahun 2019. Jadi 600.000 tadi dikali dengan setengah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 ada lagi pencatatan dengan jurnal yang sama yaitu kompensasi expense terhadap share premium, share options dengan nilai yang sama juga dari pencatatan kompensasi expense di tahun 2020 dengan nominal yang sama juga. Lalu selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 di sini ada di debit ada cash sebesar 1.200.000 yang didapat dari 30.000 dikali 40 pound sterling. Lalu ada share premium, share options di debit sebesar 450.000 yang didapatkan dari 600.000 pound sterling dikali 30.000 per 40.000. Terhadap kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 300.000 yang didapatkan dari 30.000 dikali 10 pound sterling. Dan ada juga di kredit share premium ordinary sebesar 1.350.000. Nah, ini didapat dari total debit yaitu 1.200.000 dan tambah 450.000 dikurang dengan 300.000. Untuk pencatatan issuance dari 30.000 dengan par value-nya 10 pound sterling, ini ada option price-nya sebesar 40 pound sterling. Lalu pada tanggal 1 Mei 2021 ada pencatatan jurnal dengan debitnya cash sebesar 400.000 yang didapatkan dari 10.000 dikali 40 pound sterling. Dan ada share premium, share options 150.000 dengan cara 600.000 dikali dengan 10.000 per 40.000. Nah, lalu share capital di kredit ada share capital ordinary sebesar 100.000 dan share premium ordinary sebesar 450.000. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya E1626. Di sini pada tanggal 1 Januari 2019, LAN SA menerbitkan obligasi bertenor 10 tahun yang nilainya sebesar 3 juta euro dengan 6% tarif pada nilai nominal. Setiap obligasi 1.000 euro adalah dapat dikonversi menjadi 15 biasa LAN. Penghasilan bersih LAN pada tahun 2020 adalah 240.000 euro. Dan itu tarif pajak adalah 40%. Beban bunga dari komponen kewajiban pada tahun 2016 adalah sebesar 210.000 euro. Di sini perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun 2019. Nah, di sini juga tidak ada obligasi yang beredar dikonversi pada 2019. Instruksi yang diminta adalah yang pertama itu hitung laba per saham di Lusian untuk 2019 dan yang kedua adalah hitung laba per saham di Lusian untuk 2019 dengan asumsi fakta yang sama seperti pada soal kecuali 1 juta euro dari 6% saham preferred konversi diterbitkan sebagai pengganti obligasi. Setiap saham preferred senilai 100 euro dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa LAN. Nah, jawaban yang A itu ada net income-nya sebesar 240.000 lalu ditambahkan dengan interest saving
atau net of tax-nya, penghitungannya adalah 210.000 dikali dengan 1 minus 0,4. Jadi 0,6 dikali 210.000 didapatkan 126.000. Lalu 240.000 dikurangkan dengan 240.000 ditambahkan dengan 126.000, maka didapatkan adjusted net income sebesar 366.000. Nah, lalu 3 juta euro dibagi dengan 1.000 euro, didapatkan 3.000 bonds yang dikali dengan 15. Di sini akan didapatkan 45.000 shares. Lalu kita hitung diluted EPS-nya 366.000 dibagi dengan 100.000 ditambah dengan 45.000 dari yang kita hitung tadi. Jadi 366.000 dibagi dengan 145.000. Didapatkan hasil yaitu 2,52 euro. Lalu yang B itu ada shares outstanding-nya sebesar 100.000, lalu ditambahkan dengan shares assumed to be issued-nya sebesar 50.000 yang didapatkan dari 10.000 dikali 5. 10.000-nya dari mana? Yaitu 1 juta euro dibagi dengan 100 euro. Lalu 100.000 tadi ditambahkan dengan 50.000 didapatkanlah shares outstanding adjusted for dilutive securities sebesar 150.000. Nah, lalu kita hitung lagi diluted EPS-nya 240.000 dikurang dengan 0 lalu dibagi dengan 150.000. Maka didapatkan diluted EPS sebesar 1,6 euro. Lalu yang problem 16.3 itu asumsikan bahwa Sarazan ZA memiliki rencana opsi saham untuk menunjukkan manajemen puncak. Setiap opsi saham mewakili hak untuk membeli biasa dengan nominal $1 saham di masa depan dengan harga yang sama dengan nilai wajar saham pada tanggal pemberian. Sarazan memiliki 5.000 opsi saham yang masih beredar yang diberikan pada awal 2019. Data berikut terkait dengan pemberian opsi. Harga latihan untuk opsi itu sebesar $40. Harga pasar pada tanggal pemberian 1 Januari 2019 itu $40. Nilai wajar opsi pada tanggal pemberian 1 Januari 2019 itu $6. Masa kerjanya 5 tahun. Instruksinya, A. Persiapkan entry jurnal untuk tahun pertama dari rencana opsi saham. B. Persiapkan entry jurnal untuk tahun pertama rencana dengan asumsi bukan opsi 700 saham terbatas diberikan pada awal 2019. Yang C. Sekarang asumsikan bahwa harga pasar saham Sarazan pada tanggal pemberian adalah $45 per share. Ulangi persyaratan untuk P163A dan P163B. Yang D. Sarazan ingin menerapkan rencana pembelian saham karyawan untuk meringkat dan arsip karyawan, tetapi ingin menghindari biaya pencatatan terakhir dengan rencana ini. Jelaskan bagaimana rencana pembelian saham karyawan yang dicatat. Jawabannya adalah untuk yang A, tanggal 1 Januari 2019 itu no entry, tidak ada penjurnalan. Lalu di tanggal 31 Desember 2019 itu jurnalnya convention expand terhadap share premium share option sebesar 6.000. Itu dari $6 dikali 5.000 dibagi 5. Untuk yang B, tanggal 1 Januari 2019 itu jurnalnya unearned compensation 40 dikali 700 itu totalnya 28.000. Terus yang dikredit itu share capital ordinary sama share premium ordinary. Share capital ordinary itu 1% dikali 700 jadi totalnya 700.000. Share premium ordinary itu totalnya 27.300 didapat dari 28.000 dikurangi 700. Lalu untuk yang tanggal 13 Desember, 1 Desember itu compensation expense 28.000 dibagi 5 jadi totalnya 5.600 terhadap earned compensation 5.600. Next. Yang C,
Tidak ada perubahan untuk bagian A kecuali nilai wajar opsi berubah. Untuk yang part B itu tanggal 1 Januari 2019, jurnalnya Alnet Compensation $45 dikali 700, totalnya 31.500 terhadap share capital ordinary dan share premium ordinary itu totalnya 1% dikali 700 yaitu 700. Lalu share premiumnya itu totalnya 30.800 didapat dari 31.500 dikurangi 700.000. Untuk yang tanggal 31 Desember 2019, itu compensation expense didapat dari 31.500 dibagi 5, totalnya 6.300 terhadap under compensation 6.300. Lalu jawaban yang D, rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon. Ketika karyawan membeli saham, entry tersebut mirip dengan entry yang mencatat penjualan saham kepada pemegang saham. Perbedaan satu-satunya adalah jumlah diskon dicatat sebagai biaya kompensasi. Di IHSB menyimpulkan bahwa karena program ini adalah tersedia untuk karyawan, tunjangan yang diberikan merupakan kompensasi karyawan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparta. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih, Pak.